Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiya Nurmaulida dari kelas 3D, nomor induk mahasiswa 2086206195 dengan mata kuliah Pembelajaran IPS SD. Dosen pengampunya Pak Ino Budiatman MPD. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan materi pembelajaran IPS SD kelas 3 bab 2, yaitu memelihara lingkungan alam dan buatan. A. Memelihara lingkungan alam. Coba kamu bayangkan apa yang akan terjadi jika kita tidak memelihara lingkungan alam. Akan terjadi bencana, bukan? Contohnya, sekarang ini sudah banyak hutan yang gundul akibat pohon-pohonnya ditebang sembarangan. Akhirnya, apa yang terjadi? Pada saat musim kemarau tiba, banyak masyarakat yang kekurangan air bersih dan terpaksa antri atau harus berjalan jauh puluhan kilometer hanya untuk mendapatkan air bersih. Sebaliknya, ketika musim hujan tiba, air menjadi banyak dan tidak dapat diserap oleh tanah dengan baik. Akhirnya, bencana berupa longsor dan banjir pun melanda. Untuk menghindari berbagai macam bencana yang akan terjadi akibat kerusakan alam, kita harus menjaga lingkungan alam. Memelihara lingkungan alam berarti kita sudah menjaga keseimbangan alam. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan alam, diantaranya 1. Melakukan reboisasi. 2. Tidak menebang pohon sembarangan. 3. Tidak membuang sampah di sembarang tempat. B. Memelihara lingkungan buatan. Perlu kamu ketahui, sifat lingkungan buatan itu mudah rusak. Mengapa lingkungan buatan mudah rusak? Hal ini terjadi karena terkadang lingkungan buatan dibuat dari bahan-bahan yang tidak berkualitas. Contohnya rumah. Apabila rumah dibuat dari bahan-bahan yang tidak berkualitas, rumah akan cepat rusak, apalagi kita tidak memeliharanya dengan baik. Banyak cara yang dapat kamu lakukan untuk memelihara rumah. Hal terkecil dapat kamu lakukan mulai dari memelihara kamar tidur kamu sendiri. Misalnya, kamu membereskan dan menyapu kamar setiap hari. Memelihara keindahan rumah tidak hanya menjaga kebersihan kamar saja. Kamu harus selalu menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh bagian yang ada di rumah. Misalnya, kamu selalu merapikan mainan kamu dan menyimpan kembali ke tempatnya setelah kamu gunakan. C. Manfaat memelihara lingkungan. Banyak manfaat yang dapat dirasakan dengan selalu memelihara lingkungan. Di antaranya yaitu 1. Lingkungan yang bersih akan menjauhkan kita dari berbagai bibit penyakit. 2. Tidak membuang sampah ke sungai agar sungai bersih sehingga airnya dapat dimanfaatkan dan terhindar dari bahaya banjir ketika musim hujan tiba karena air tidak terhambat oleh sampah. 3. Menjaga kelestarian hutan dengan tidak menebang pohon secara sembarangan serta menjaga bahaya banjir dan tanah longsor. D. Akibat tidak memelihara lingkungan di sekitar. Membuang sampah sembarangan merupakan perbuatan tidak baik karena di samping dapat mengotori lingkungan, membuang sampah sembarangan terutama membuang sampah di selokan dapat menimbulkan bahaya banjir ketika musim penghujan tiba. Lingkungan yang kotor tentu saja merupakan sumber bibit penyakit seperti penyakit demam berdarah yang berasal dari nyamuk, menimbulkan pencemaran udara karena bau sampah, dan sebagainya. Hutan merupakan paru-paru dunia. Hutan dapat menghasilkan udara yang bersih dan dapat menahan air tanah. Jika hutan rusak, akan timbul bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan pada musim kemarau akan terjadi. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari bencana-bencana tersebut, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Mari memelihara lingkungan alam dan buatan di sekitar agar kita terhindar dari bencana dan penyakit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.